Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali di channel kami di Renungan Sufistik. Hari ini kita sambil relaksasi di hari yang pagi yang cerah ini, membahas tentang masalah psikologi tasawuf ya. Oh, itu asup. Ya, kemana ya? Kita kembali. Hari ini kita akan membahas tentang masalah psikologi Islam, apa titik temu antara psikologi dan tasawuf ya. Yang mana Islam sudah membahas secara dengan lebih jauh-jauh hari dalam Al-Qur'an. Ada tiga kata atau ada tiga istilah yang dikaitkan dengan qalbu. Yang pertama itu ada dengan hati atau sebetulnya qalbu atau qulub. Yang kedua ada yang namanya fuad. Yang ketiga ada yang namanya sadr. Ketiga-tiganya adalah bermakna hati. Padahal secara istilah itu memiliki makna yang luas dari ketiga struktur insan atau struktur hati yang ada dalam setiap insan. Sigmund Freud pernah mengungkapkan dengan 9 mekanisme pertahanan ego. Nah, pertahanan ego jika dikaitkan dengan struktur insan atau struktur qalbu setiap manusia itu hanya berfokus ke dalam titik yang namanya qalbu yang diungkapkan dalam hadis Rasulullah SAW. Inna fi jasadi ibni adama mudghatan idza salat kullu jasadi kulli wa idza fasadat jasadi kulli ala wahya al-qalbu. Nah, qalbu tersebut karena saking kompleksnya hati manusia, sangat kompleksnya akal manusia, sangat kompleksnya kepribadian manusia, sehingga para peneliti Sigmund Freud atau psikologi barat membagi pertahanan ego itu menjadi 9 ya. Yang pertama misalnya ada yang namanya penyangkalan, di mana seseorang itu ketika dalam memecahkan masalah atau persoalan hidupnya itu dengan berfokus atau terpaku ke dalam terpaku ya terhadap dirinya sendiri, sehingga itu ketika dia merefresh dirinya itu bisa melakukan memejamkan mata atau melakukan meditasi atau ya menyangkal sebuah permasalahan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya proyeksi, yang mana proyeksi ini tidak berfokus terhadap suatu objek, sehingga proyeksi ini bisa dikatakan sebagai mindfulness atau fokus terhadap sebuah persoalan disebut dengan proyeksi. Dan yang ketiga itu ada dengan fiksasi. Fiksasi itu lebih maju perkembangannya ke fase yang lebih awal, seperti dia itu mempertahankannya egonya dengan cara menggigit jari ya, dengan cara melakukan perilaku yang obsesif ya atau yang lainnya. Kemudian ada yang namanya regresi. Kalau regresi lebih cenderung mempertahankan ego ke tahap yang berikutnya, sehingga dia itu tidak bisa mandiri di dalam belajar. Silakan ada yang mau ditanyakan tentang psikologi titik temu antara psikologi Islam dan psikologi Barat, antara Sigmund Freud dan kajian tentang qalbu ya. Ini perkenalkan ini adalah Bapak Fikri di sini sebagai guru biografi. Nah, kajian ilmu biografi dan tasawuf sebenarnya bisa saling berkesinambungan ya, termasuk juga ilmu psikologi. Kalau dari ilmu tasawuf dalam kitab Abu Masyar Al-Falaki ya tentang lapisan-lapisan atmosfer yang disebut ilmu biografi sebenarnya ada dalam ulama ilmu tasawuf seperti Abu Masyar Al-Falaki. Seperti lapisan awal kan atmosfer itu ada ionosfer, troposfer, mesosfer, kemudian mesosfer itu tahapan awan itu sebenarnya ada dalam setiap lapisan. Dan masuk dalam ilmu psikologi seperti ini. Tadi ada penyangkalan, ada rasionalisasi, ada fiksasi, ada regresi, ada sublimasi, kemudian ada represi. Nah, itu sebenarnya tingkah laku manusia ya didorong oleh latifah setiap manusia. Dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubro kan ada 9 latifah. Latifatul ula berkaitan dengan akal. Nah, pertahanan ego dengan latifatul khoms, latifah yang kelima, sehingga dia bisa mempertahankan ego dengan cara
berbanyak macam cara. Nah, 9 latifah tersebut atau pertahanan ego menurut Sigmund Freud itu ada kaitannya di dalam diri setiap manusia gitu. Nah seperti gitu. Begitupun juga ilmu geografi sebenarnya ada, seperti kajian astronomi. Abu Masyar Al-Falaki mengarang sebuah kitab astronomi, mengkaji tentang perbintangan dan lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan-lapisan atmosfer. Seperti gitu. Tidak ada pertanyaan. Silakan kalau yang ingin mengundurkan diri, silakan untuk mengundurkan diri. Nah, jika udah lawat. Nah, itu pertahanan ego. Pertahanan ego yang kedua adalah sublimasi. Sublimasi itu sebuah perilaku ya, yang berperilaku yang mengarah kepada perkembangan yang tanpa ada sebuah sebab. Itu berubah perilaku seperti perilaku bipolar yang terjadi pada anak remaja. Dia itu memiliki mood yang berubah-ubah, mulai dari hari ini seperti ini, hari ini sedih, besok bergembira, hari ini murung, besok kadang bergembira, hari ini berbeda-beda moodnya. Nah, orang yang melakukan pertahanan ego dengan cara sublimasi itu sebenarnya kemudian ada ya rasionalisasi, di mana rasionalisasi ini adalah berbuat sesuatu atau tingkah laku yang perkembangan seorang itu melakukan dengan cara membuat sebuah alasan-alasan yang rasional menurut dia, meskipun menurut orang lain dia tidak rasional. Nah, kemudian detachment itu lebih cenderung kepada dia itu berbuat sesuatu mengalihkan kepada sebuah objek, bisa memukul pintu maupun bisa misalnya seorang anak yang ketika dia mempertahankan egonya dengan cara untuk menendang benda-benda atau barang, maka itu sebenarnya sebuah kewajaran, tetapi perlu kita untuk merefleksi kembali apakah tingkah laku itu memang baik atau buruk. Kalau dalam Islam itu dikaitkan ya dengan dorongan kebaikan atau diarahkan supaya anak itu tidak berperilaku seperti itu, maupun dengan yang namanya represi, melupakan sebuah kejadian atau masalah. Nah, makanya begini, antara titik temu antara psikologi barat dan teori tasawuf psikologi Islam itu ada perbedaan sedikit. Kalau misalnya psikologi barat yang diungkapkan oleh diungkapkan oleh Sigmund Freud itu pertama ada id, ketidaksadaran, yang kedua adalah ego. Nah, ego ini adalah yang tadi 9 pertahanan ego, yang mana ego ini dikaitkan dengan kolbu atau hati. Nah, sementara kalau dalam Islam ada yang tahapan yang lebih tinggi yang disebut dengan super ego, yang mana super ego ini berkait dengan fuad atau dengan mata hati yang sudah dibekali sejak lahir. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa waja'alakum sama wal absara wal af'idata. Silahkan. Semalam lagi monotel